Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Padaukas dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan nomor NPM 221.320. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan prinsip-prinsip perjanjian internasional. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional pada umumnya konsepnya ataupun prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Akan tetapi yang membedakan adalah eh, subjek dan objeknya atau kekhususan pada subjek dan objeknya pada perjanjian internasional. Kemudian perjanjian internasional adalah terikatnya beberapa pihak. Dalam hal ini negara secara bilateral, dua negara maupun multilateral atau melibatkan banyak negara untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati dan mendapat perlindungan internasional. Nah, eh, perjanjian internasional bersifat mengikat, artinya pasti ada konsekuensi hukum ketika perjanjian internasional tersebut terjadi suatu permasalahan atau misalkan pelanggaran pada perjanjian tersebut. Eh, Kemudian negara-negara yang melakukan perjanjian tersebut itu apa ya, harus memenuhi dan wajib untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara negara yang melakukan perjanjian dan mendapatkan perlindungan internasional. Nah, perlindungan internasional di sini maksudnya perlindungan hukum internasional atau hukum positif internasional. Nah, maksudnya ketika negara eh, misal negara Indonesia dengan negara Malaysia melakukan suatu perjanjian internasional. Akan tetapi, eh, Indonesia tidak mendapatkan haknya atau misalkan Malaysia melanggar kewajibannya atau tidak sesuai dengan perjanjiannya, maka maka perjanjian tersebut itu mendapat perlindungan internasional dengan catatan bahwa perjanjian internasional itu harus diakui oleh hukum positif atau hukum internasional yang berlaku dengan cara ada bukti atau surat internasional, surat perjanjian internasional bahwa Indonesia dan Malaysia melakukan perjanjian. Maka hal tersebut eh, atau misalkan adanya surat perjanjian internasional tersebut bertujuan untuk agar terciptanya akibat-akibat hukum, agar perjanjian internasional itu benar-benar diakui oleh hukum internasional. Jadi intinya ketika ada sengketa itu dapat diselesaikan melalui jalur peradilan internasional atau mahkamah internasional. Seperti itu. Kemudian ada prinsip-prinsip perjanjian internasional. Nah, prinsip-prinsip perjanjian internasional ini menjadi atau sebagai dasar, pedoman, atau asas bagi negara untuk melakukan perjanjian internasional. Atau sebagai pegangan lah, sebagai eh, ya pedoman, sebagai pedoman ketika misalkan Indonesia ingin melakukan suatu perjanjian, maka perlu ada prinsip-prinsip perjanjian internasionalnya. Nah, di sini ada beberapa prinsip hukum umum yang diakui dalam ketentuan Konvensi Wina yang terkait pada perjanjian internasional.
Yang pertama ada Pacta Sunt Servanda, yang kedua ada Free Consent, yang ketiga ada Good Faith, yang keempat non-retroaktif, yang kelima Pacta Tertis, Nec Nocen, Nec Prosun, yang keenam Rebus Sic Stantibus, yang keenam Jus Cogens. Yang pertama, Pacta Sunt Servanda. Setiap perjanjian berlaku mengikat terhadap pihak-pihak pada perjanjian dan harus dilaksanakan dengan etikat baik. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa perjanjian itu sifatnya mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Jadi misalkan Indonesia dengan Malaysia melakukan suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sifatnya mengikat bagi Indonesia dan Malaysia untuk memenuhi perjanjiannya. Artinya, eh, ketika perjanjian tersebut mengikat, artinya ada konsekuensi hukum atau misalkan ada akibat hukum ketika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut atau misalkan ada punishment-nya, ada konsekuensinya ketika suatu negara melanggar perjanjian yang telah dibuat atau disepakati. Seperti itu. Kemudian ada free consent. Setiap pihak mempunyai kebebasan untuk melakukan kesepakatan dengan pihak manapun. Contoh, Indonesia, Malaysia, Korea, dan Jepang. Di antara empat negara tersebut itu memiliki tujuan yang sama. Indonesia berhak menentukan atau diberi kebebasan untuk melakukan kesepakatan atau perjanjian dengan siapapun. Misalkan Indonesia ingin melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan Malaysia atau ingin melakukan kesepakatan dengan Jepang atau misalkan ingin dengan Korea. Indonesia diberi kebebasan untuk melakukan kesepakatan atau bahkan Indonesia ingin bersepakat dengan ketiga negara lainnya. Itu eh, dengan prinsip ini Indonesia diberi kebebasan untuk melakukan kesepakatan dengan negara atau pihak manapun. Kemudian yang ketiga ada good faith. Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat yang baik oleh para pihak. Nah, ketika eh, suatu negara atau suatu pihak ingin melakukan suatu perjanjian, maka harus dibarengi dengan itikat yang baik, yang bertujuan untuk agar tujuan melakukan perjanjian atau misalkan hak dan kewajiban antara pihak negara yang melakukan perjanjian itu dapat terpenuhi dengan lancar. Kemudian yang keempat ada non-retroaktif. Konvensi hanya berlaku terhadap perjanjian yang ditutup sesudah berlakunya konvensi. Nah, sebenarnya untuk prinsip non-retroaktif ini itu sama dengan asas non-retroaktif yang ada pada hukum pidana. Konsepnya sama, tapi eh, serupa namun tak sama. Non-retroaktif pada asas hukum pidana itu ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dan pada saat itu tidak ada hukum yang eh, mengatur perbuatan tersebut, namun kemudian 10 tahun kemudian misalkan eh, perbuatan tersebut baru diatur. Nah, maka perbuatan 10 tahun lalu itu tidak dapat dihukum atau tidak dapat dipermasalahkan. Karena maksud dari non-retroaktif ini adalah tidak boleh berlaku surut atau tidak boleh mengungkit masa lalu. Seperti itu. Nah, jika dimasukkan ke dalam perjanjian internasional, maka ketika ada suatu perbuatan atau ada suatu hal yang kemudian 10 tahun kemudian baru perjanjian perjanjian mengenai
perbuatan tersebut baru ada atau baru disahkan, baru diberlakukan, maka perbuatan atau hal yang sebelumnya itu tidak berlaku. Itu. Kemudian yang kelima ada fakta tertis, nek nosen, nek prosun. Perjanjian hanya berlaku pada pihak yang membuat perjanjian. Maksudnya di sini adalah contoh, kita ambil contoh negara empat yang tadi ya. Yang pertama ada Indonesia, yang kedua ada Malaysia, yang ketiga ada Korea, yang keempat ada Jepang. Indonesia melakukan perjanjian dengan Malaysia, kemudian Korea melakukan perjanjian dengan Jepang. Maka, perjanjian yang dibuat atau disepakati oleh Indonesia dan Malaysia itu hanya berlaku bagi negara Indonesia dan Malaysia saja. Sama, ketika Korea dan Jepang melakukan suatu perjanjian, maka perjanjiannya itu berlaku bagi eh, Korea dan Jepang saja. Tidak bisa perjanjian yang berlaku bagi Indonesia dengan Malaysia itu tidak bisa berlaku bagi Jepang dan Korea. Begitu juga Jepang dan Korea, perjanjian yang berlaku bagi Jepang dan Korea juga tidak dapat berlaku bagi Indonesia dan Malaysia. Maka perjanjian hanya berlaku pada pihak yang membuat perjanjian. Eh, Ketika ada pihak lain yang tidak turut serta dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut tidak berlaku bagi pihak atau negara yang tidak turut dalam perjanjian tersebut. Kemudian ada yang keenam, rebus sixtantibus. Perjanjian internasional akan batal jika ada perubahan yang mendasari apa yang menjadi objek perjanjian. Begini, ketika perjanjian internasional mengalami perubahan, entah itu penambahan, pengurangan, atau yang lainnya, maka perjanjian internasional yang berlaku sebelumnya itu batal. Kemudian yang ketujuh, jus cogens, perjanjian batal jika muncul norma baru dan menggantikan norma lama yang mendasari perjanjian. Nah, ketika ada perjanjian yang didasari oleh norma lama, kemudian ada norma imperatif baru, norma baru yang menggantikan norma lama, maka secara otomatis perjanjian yang didasari oleh norma lama tersebut itu batal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.